adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Ada baiknya adik-adik semuanya ambil sikap saat teduh terlebih dahulu. Kita mau saat teduh sambil menyanyikan lagu Mari Masuk. Semuanya ambil sikap berdoa. Yesus pujaanku,
segala dosa-dosa kita. Baik adik-adik, kakak akan mengajak kita untuk menyanyikan Ku Menang. Bagi adik-adik yang mau mengumpulkan persembahannya dapat dikasihkan atau diberikan kepada teacher, Pak Pendeta, atau guru-guru sekolah minggu. Baik adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Semuanya ambil sikap berdoa. Shalom adik-adik, mari kita membuka Alkitabnya. Kita buka kitab Yohanes yang tertulis di kitab Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 42. Tetapi nanti Ibu akan membacanya cuma satu ayat aja yang tertulis di kitab Yohanes pasal 4 ayat yang ke-21a. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, kita membaca firman Tuhan ini dari kitab Yohanes pasalnya keempat. Adik-adik bisa membaca di rumah dari ayat 1 sampai dengan 42. Tetapi Ibu akan mengambil firman Tuhan pada kita hari ini dari ayatnya yang ke-21a. Beginilah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku. Sedemikian firman Tuhan bagi kita. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, percayakah adik-adik kepada Tuhan Yesus? Mengapa kita percaya kepada Tuhan Yesus? Kita percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan adalah satu-satunya Allah yang kuasanya sangat luar biasa. Kuasanya hebat dan dahsyat. Tidak ada yang dapat menandingi kuasanya. Perkataannya dapat dipercaya. Janjinya ditepati. Mujizat terjadi kepada orang yang sakit, dia sembuhkan. Orang buta matanya dicelikan sehingga dapat melihat kembali. Orang yang lumpuh dapat berjalan kembali. Dan Lazarus yang telah mati dibangkitkannya dan hidup kembali. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini bercerita tentang pertemuan dan atau percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Ketika Yesus sangat letih oleh perjalanan, duduklah ia di pinggir sumur Yakub di kota Samaria di Sikar, di tanah yang diberikan Yakub kepada Yusuf, anaknya yang dikasihinya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Yesus berbincang-bincang dengan perempuan Samaria ini. Ketika perempuan Samaria ini mendekat ke sumur itu dan hendak mengambil air, maka berkatalah Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jawab perempuan itu kepada Yesus, masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepada orang Samaria? Perempuan Samaria berkata demikian karena orang Yahudi dengan orang Samaria tidak bergaul. Orang Yahudi menganggap orang Samaria telah melanggar Taurat karena orang Samaria mengawini orang yang bukan sebangsanya ataupun yang bukan sesukunya. Ini suatu pelanggaran yang tidak terampuni bagi orang Yahudi. Lalu Yesus menjawab perempuan Samaria itu. Kata Yesus, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Perempuan itu menjawab Yesus, Tuhan, tidak punya timbang. Engkau tidak punya timbang. Sumur ini amat dalam.
Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Katanya lagi, tidakkah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub? Jawab Yesus, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Air kehidupan itu akan menjadi mata air dan memancarkan hidup yang kekal. Sungguh menakjubkan ya adik-adik, perkataan Yesus ini, janji Tuhan ini. Yesus masih melanjutkan perbincangannya dengan perempuan itu. Yesus meminta supaya perempuan Samaria ini memanggil suaminya. Perempuan Samaria ini menjawab Yesus. Katanya, aku tidak memiliki suami. Yesus mengetahui dosa dan masa lalunya. Kata Yesus kepadanya, benar katamu, engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada padamu sekarang ini bukanlah suamimu. Maka terheran-heran dan tercengang-cenganglah perempuan Samaria ini, bahwa Yesus mengetahui siapa dia dan mengetahui apa yang terjadi dalam diri perempuan Samaria ini. Mendengar itu, perempuan Samaria ini menjadi percaya kepada Yesus. Dan ia menceritakan dan menyaksikan Yesus adalah Tuhan kepada orang banyak. Sehingga orang banyak di Samaria menjadi percaya kepada Yesus. Dan yang menyaksikan bahwa Yesuslah yang patut disembah dengan roh dan kebenaran. Bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita orang yang percaya kepada Yesus? Hendaklah kita menjadi saksi Kristus. Sudahkah kita menceritakan tentang Yesus kepada orang lain? Perkataan kita, tindakan kita haruslah menjadi teladan, contoh yang dapat ditiru, sehingga orang-orang di sekitar kita menjadi percaya kepada Yesus karena mereka melihat bahwa orang Kristen patut ditiru dan diteladani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan pada saat ini yang mengajarkan kami supaya kami sungguh-sungguh mempercayai Engkau Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami menjadi saksi-saksi Tuhan, surat-surat Tuhan yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Kita doa Bapa kami. Bapa, terima kasih saat teduh kita doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga.